يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah seluruh kebaikan. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmatul iman, nikmat aman, kemudian nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmat-nikmat tersebut memanfaatkan waktu kita dalam rangka menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga yaumul qiyamah. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Kita telah sampai pada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kalimat Bismillah, ba al-ba'ul isti'anah, ba yang bermakna meminta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ba demikian juga ada di dalam doa-doa. Contohnya misalnya a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillah ittammati min syarri ma khalaq. Dengan kalimat Allah. Demikian juga di dalam bismillah. Ketika ada ba digandeng dengan kalimat Allah, digandeng dengan sifat Allah, atau digandeng pula dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan al-ba al-isti'anah. Ba yang maknanya memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-78. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Allah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Li'anna asma Allah ta'ala mubarakatuh. Karena sungguhnya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini terdapat keberkahan, memiliki keberkahan. Sehingga ketika berdoa kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya nama Allah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, maka boleh kita bertawassul dengannya. Ya Ghaffar ighfirli, Ya Razzaq urzuqni, Ya Rahman irhamni. Ya, ini harus lengkap. Tidak boleh kita hanya sekedar Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini tidak sempurna. Makanya kata para ulama tidak boleh demikian. Ini tidak ada unsur permintaan, hanya sekedar menyanjung Allah Subhanahu
urzuqni. Seru Allah kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena permintaan dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Ya. Allah kepada hambanya perintah. Ketika makhluk kepada Allah maknanya berdoa. Allah Subhanahu wa taala menyanjung makhluknya. Kalau Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya sana'ullahi ala nabi. Yakni Allah memuji nabinya. Kalau para malaikat berselawat kepada Nabi maknanya berdoa. Baik, kemudian masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu alamun 'ala al-ilahil ma'bud. Lafaz Allah adalah alam, isim alam. 'Ala al-ilahil ma'bud, ilah yang diibadahi, al-haq, yang hak. Wa huwa min a'zami asma'illah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nama Allah yang paling agung. Yani Allah. Ilahil ma'bud ini maknanya tauhid, ilah yang hak. Jadi ketika menyebutkan la ilaha illallah itu maknanya tidak ada sesembahan yang berhak. Ini harus ada haknya yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La di sini maknanya dari wujud, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ada sebagian yang mengatakan, dan ini nafis kurang maknanya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau Tuhan banyak, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan selain Allah maknanya batil. Ya, karena Tuhan selain Allah adalah Tuhan yang batil. Atau la khaliqa illallah. Ini kurang. Hanya bagian saja. Ya, Allah tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pencipta kecuali Allah. Yani yang sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan ini yang dimaksud. Karena iblis meyakini Allah sang pencipta. Tapi tidak menjadikan iblis masuk ke dalam agama Islam. Apa kata iblis? Allah abadikan dalam Al-Quran, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakanku dari api. Kata iblis, khalaqa, meyakini bahwasanya Allah sang pencipta. Wa khalaqtahu min tin, dan menciptakan Adam dari tanah. Maka yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Yang dimaksud tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Luqman ayat yang ke-30. Surah Luqman ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Ada kalimat haknya. "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikianlah Allah adalah Tuhan yang hak, dan sesembahan selain Allah yang mereka seru adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allah wal aliyyul kabir, dan Allah Dia sungguh maha tinggi lagi maha besar. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa makna yang benar la ilaha illallah adalah ilah yang hak. Ketika dikatakan ilah yang hak, maka tidak ada yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman ismun min asma'illah yatadammanu sifatan min sifatihi wa huwa Rahman. Rahman ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, mengandung ya, sifat Allah Subhanahu wa taala Rahman. Jadi Allah memiliki sifat rahmah. Ar-Rahmah al-wasi'ah, yaitu rahmat yang luas. Ini rahmat. Allah memiliki rahmat kepada para hamba-hambanya. Makanya dibedakan, yaitu rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Adapun
rahmah al-'amah di jami' makhluk, yaitu rahmat Allah kepada seluruh makhluknya, muslim atau kafir, orang yang taat ataupun orang yang bermaksiat. Sebagian orang mengartikan rahmat Allah di dunia, rahim Allah di akhirat. Rahim Allah adalah khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Wa kana bil mu'minina rahima." Ini dalil. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah hanya rahim kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Dan ini khusus bagi orang yang beriman. Terkhusus lagi di mana? Di akhirat. Ya. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk rahmat Allah. Allah turunkan satu di dunia, 99 kelak di mana? Di akhirat. Dari satu ini seluruh makhluknya ambil. Dari satu. Sampai pun di antara rahmat Allah, kuda yang lahir anaknya tidak sampai injak kepada siapa? Kepada anak yang baru lahir. Padahal kuda itu gesit, disebutkan dalam hadis. Ya, sampai pun kuda tidak sampai menginjak anaknya. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Pada suatu ketika, yakni tahun perang, seorang wanita menyusui anaknya. Tiba-tiba anak itu hilang, nggak ketemu. Dicari, kemudian ketemu anak itu. Akhirnya disusui. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kiranya wanita ini akan melemparkan anaknya tersebut ke api? Apa kata sahabat? Tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah lebih rahmat kepada para hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Ya. Yani Allah lebih rahmat kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Jadi jangan berputus asa dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa la tayasu min rahmatillah. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah luas. Ya. Sekalipun orang berbuat dosa sebesar yakni apa gunung seluas langit, kemudian mohon ampun kepada Allah, ikhlas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan mengampuninya. Ya. Terutama qabla maut, sebelum meninggal dunia. Maka yang ditanamkan kepada diri kita yaitu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan. Karena ketika seorang hendak meninggal dunia, syaitan akan membisikkan. Syaitan akan membisikkan. Maka husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, takdir yang menimpa kita, maka hendaklah kita yakni husnudzan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Yang dalam diskusi aku berdasarkan prasangka hamba. Kemudian ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah, ada beberapa amalan yang didahului dengan bismillah. Nah, yang pertama adalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Ya, maka didahului oleh bismillah, yani bismillahirrahmanirrahim. Ya, kullu amrin tibalin la yudaw fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Setiap perkara yang penting yang tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal, yani tidak ada keberkahan. Kata Ibnu Hajar, Imam Nawawi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Kemudian ketika menulis surat, ya, ketika menulis surat maka didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Naml ayat ke-30. Jadi ketika menulis surat maka ditulis dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Nabi ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius, yaitu ditulis dengan apa? Bismillah. Kemudian ketika hendak masuk kamar mandi, ke WC, berhad,
maka mengucapkan Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka ini penghalang aurat dari siapa? Dari jin. Ya. Ketika masuk ke kamar mandi mengucapkan Bismillah. Ketika tersandung berjalan kemudian tersandung, ada orang yang sampai mengucapkan kata-kata hewan, ya. Apa amalannya ketika tersandung? Bismillah. Ya. Ketika tersandung mengucapkan Bismillah. Ya. Jangan mengatakan apa? Ini ucapan-ucapan yang tidak layak, apalagi mengucapkan kata-kata hewan atau celaka atau yang lainnya. Maka setan ketika diucapkan Bismillah, maka setan itu ketika tersandung maka mengucapkan Bismillah. Ketika berwudu maka juga mengucapkan Bismillah. Ya, tapi Bismillah ketika wudu hukumnya mustahab, sunnah. Ya, didahului Bismillah, kemudian mencuci tangan, berkumur dan seterusnya. Kapan lagi mengucapkan Bismillah? Ketika naik kendaraan, ya, naik sepeda motor atau mobil, maka didahului dengan ucapan Bismillah. Ketika sudah duduk, ucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian mengucapkan Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau jalan lurus, Alhamdulillah. Kalau jalan naik, Allahu Akbar. Turun, Subhanallah. Ya. Kemudian berdoa lagi, ada doanya, Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini saja banyak yang belum kita amalkan. Masa mau buat yang baru lagi? Kemudian ketika menyembelih, ya, ini wajib. Kalau tidak diucapkan Bismillah, maka sembelihannya menjadi haram, sengaja ataupun lupa. Ya, makanya ketika menyembelih diingatkan Bismillah, ya, lupa ataupun yakni sengaja, maka hukumnya menjadi ketika berburu, tidak berburu apa misalnya? Hijau, hewan-hewan buruan, maka ucapkan Bismillah. Bismillah. Ya. Apabila diucapkan Bismillah, maka halal. Dengan syarat, ya, hewan tersebut tidak dimakan habis. Ini ketika diburu kemudian dibiarkan. Kalau belum mati, maka disembelih. Kalau sudah mati, hukumnya halal. Tapi ketika matinya di air, subhan, tinggalkan. Karena tidak tahu apakah mati karena terbunuh atau mati karena tenggelam. Ini subhan. Maka perkara yang subhan lebih baik ditinggalkan. Termasuk subhan itu adalah kita bawa uang, bawa ke masjid, kemudian hilang 100.000. Ternyata ada di dalam masjid. Yakin nggak itu uang kita? Padahal yang ada di masjid ada 100 orang misalnya. Kita nggak yakin. Ketika subhan, maka ini paling milik orang. Walaupun mungkin itu milik kita, maka tinggalkan. Baik. Kemudian menutup pintu dan bejana air di malam hari, ya, dan bejana di malam hari. Rasulullah SAW memerintahkan, ya. Nah ini juga hendaklah, yang artinya tutuplah pintu rumah sambil mengucapkan Bismillah. Setan tidak masuk. Nah. Kemudian setelah mengucapkan Bismillah, maka bejana pun ditutup mengucapkan Bismillah, sekalipun dengan lidi. Tutup Bismillah. Air misalnya, atau misalnya ada apa? Ini bejana, ada kuahnya, maka diucap Bismillah, kemudian letakkan penutup. Kemudian
tidur, maka mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Ketika tidur, yaitu bismillah. Dengan apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ketika keluar rumah, yakni bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika hendak berkumpul dengan istri, hafal semua ini. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Bismillah supaya berkah. Ketika hendak makan, maka mengucapkan bismillah. Kalau lupa, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah, ya. Ini supaya berkah ketika makan. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ketika masuk rumah, bismillah juga. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Yang ke-13, yang ke-14, yakni ketika hendak menguburkan mayit. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ketika zikir sore hari, Bismillahi alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Masih ada lagi banyak. Ini sebagian saja. Yakni mengucapkan bismillah ketika beramal, tapi yang ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, seperti misalnya mau sholat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika hendak sholat, yang diucapkan adalah takbir. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kau melaksanakan sholat, maka hendaklah bertakbir. Tidak boleh digaringkan. Ini membuat was-was orang yang ada di sampingnya, maka hukumnya haram, mengganggu kaum muslimin sholat. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa amalan yang terkait dengan bismillah. Kemudian yang selanjutnya adalah alhamdulillah. Allah berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala Allah. Sanjungan pujian hanya kepada Allah. Al di sini maknanya al-istighraq, umum. Segala bentuk pujian hanya milik Allah. Rabbil alamin. Rabb, kalimat Rabb, Rabbil alamin, yakni al-murabbi li khaliqihi, yang mengatur segala urusan makhluknya, bi ni'amihi, dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat Rabb ketika mutlak tidak digandeng, maka Rabb yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika digandeng misalnya Rabbul Bait, atau bermakna Rabbul Ibil. Kalau Rabbul Bait maknanya pemilik rumah, yakni Rabbul Ibil maknanya apa? Pemilik onta. Kalau sendirian, Rabb maknanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Malik Yaumiddin, ya. Malik Yaumiddin, yakni Malik Yaumiddin artinya pemilik. Kalau Maliki artinya raja, Malikul Haramain, ya. Maka boleh, yaitu raja apa? Haramain, sekitar Haramain saja, yaitu Mekah dan Madinah.
haulin minni wala quwwata. Ketika pakai pakaian. Kalau melepas pakaian, bismillah. Ya, ketika melepas pakaian, bismillah. Ketika pakai pakaian, alhamdulillah. Kalau pakaian yang baru, ilbas jadidan wa ishamidan wa musajidan. Kita doakan. Kalau orang memakai pakaian baru, yaitu ilbas jadidan, yakni pakailah pakaian yang baru. Ilbas jadidan wa ishamidan, hiduplah dalam keadaan terpuji. Wa mutsyahidan, dan meninggallah dalam keadaan syahid. Di antara amal alhamdulillah adalah berbaring ketika kapan? Ketika berbaring untuk tidur. Berbaring, ya apabila Rasulullah hendak berbaring, di peraduannya beliau mengucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Nah ini wa awana. Yani ketika Rasulullah pun hendak berbaring. Bahkan ada beberapa doa ketika hendak tidur, banyak sekali. Ya. Termasuk di antaranya juga ada ucapan alhamdulillah. Ketika bangun tidur, maka mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika bersin, alhamdulillah sekali. Kalau 2 kali, alhamdulillah. Kalau 3 kali, alhamdulillah, tapi mengucapkan syafa'allah. Berarti orang ini bersin sakit. Kalau sendawa, ya, sendawa ya, apa namanya? Sendawa. Maka tidak perlu mengucapkan alhamdulillah. Kalau bersin ada dalilnya. Apabila mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin juga mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Alhamdulillah, ya, segala puji milik Allah. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki urusan. Cuma bersin saja, masya Allah. Urusan bersin saja ada contohnya, apalagi yang besar, amalan ibadah yang besar, sholat, ya, zakat dan yang lain. Termasuk pula adalah ketika melihat sesuatu yang menyenangkan. Ya, kita senang dapat apa misalnya, dapat hadiah atau senang melihat orang senang juga, maka ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Atau kebalikannya, yakni kita melihat sesuatu yang tidak kita senangi, alhamdulillah juga. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Ketika melihat orang yang tertimpa musibah, alhamdulillah juga. Tapi jangan diucapkan di dekat dengan orang musibah alhamdulillah. Ya. Nanti dikira senang tiba-tiba musibah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi atani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah yang telah menghindarkanku dari apa? Musibah yang menimpa. Dan dialah yang telah memberikan kepadaku kelebihan dari semua ciptaan. Maka dengan mengucapkan doa ini tidak akan tertimpa musibah, insyaallah. Ya. Ini masih ada beberapa, yakni amalan-amalan yang kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ar-rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim pembahasannya sama dengan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin. Kalimat maliki artinya raja. Kalau malik artinya pemilik atau penguasa. Nah, kalau dibaca malak artinya malaikat. Jangan sampai keliru. Malakun maknanya malaikat. Milkun namanya kepemilikan. Mulkun artinya kekuasaan. Ya. Ini kalau salah baca maka salah makna. Batal apanya? Salat. Yang benar adalah ada 2. Yang pertama adalah Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin
yang Malik, yang panjang, Malik. Kalau bacaan yang Maliki pendek, ini adalah riwayat Nafi. Boleh dua-duanya. Maka kadang kita baca dua-duanya. Kadang dibaca pendek, kadang dibaca panjang. Maliki yaumiddin, atau dibaca Maliki yaumiddin. Yang tidak boleh Maliki yaumiddin, ini tidak boleh. Atau Milkiddin. Yang benar adalah dua. Maliki yaumiddin pendek, atau yang panjang Maliki yaumiddin. Ini pentingnya kita belajar. Nanti ini cara didengar ini Maliki yang pendek bisa jadi keliru. Nah, mungkin kita yang kurang ilmu. Ini pentingnya kita menuntut ilmu. Jadi dua-duanya boleh, Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, ad-din, yaumuddin maknanya al-hisab atau al-jaza. Jadi yaumuddin hari pembalasan, maknanya adalah al-hisab, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal tukadzibuna bid-din." Dalam surah Al-Infitar ayat ke-9. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan agama. Maknanya kalian mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kiamat, yaumul jaza. Di dalam ayat yang lain, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Maknanya bukan agama, yang mendustakan apa? Al-jaza wal hisab wal ba'ats, yaitu hari pembalasan. Kapan? Hari kiamat. Makanya dinamakan hari pembalasan karena di dunia tempat beramal. Para ulama menyebutkan ad-dunya darul hisab, ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul hisab atau darul jaza. Dunia tempat untuk beramal, akhirat adalah tempat balasan. Tidak akan terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma kana Allah nasiya, maka Allah nasiya. Allah tidak akan lupa. Ya. Yang di dunia dia berbuat dolim nanti pasti dibalas di mana? Di akhirat. Yang berbuat kebaikan dengan rahmat Allah pun akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta di mana? Di akhirat. Kalau ada yang berbuat dolim kepada kita, yakni belum sempat terbalas, maka di mana? Di akhirat. Tapi lebih baik lagi kita apa? Memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasta'wirhum fil amal. Ini tingkatan orang. Ada orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, ada orang berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik, ada orang yang berbuat baik tapi orang itu berbuat jelek. Berarti tingkatan yang terakhir ini yang paling baik. Orang berbuat jelek kepada kita, kita tetap baiki. Nah, ya, ini apalagi orang yang berbuat salah kepada kita dimintakan ampun lagi kepada Allah. Ya Allah, ampuni dia, ampuni kesalahannya. Ya. Masuk ke dalam firman Allah, wastaghfir lahum. Mohonkan ampun untuk mereka. Ini berat ini. Ini ya. Tapi kita berusaha. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperlakukan buruk, Nabi mendoakan kebaikan. Ketika pergi ke Taif, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilempar batu sampai berdarah. Kemudian hendak ditimpakan jabal kepada mereka. Ditawarkan oleh Malakul Jabal. Kemudian apa kata Nabi? Jangan. Apa kata Nabi? Nabi berdoa, "Berarju anna Allah an yukhrija min ashabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an." Bahkan aku berharap kepada Allah, yang mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari mereka itu, yakni hamba-hamba yang mengisahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di Taif. Kalau yang pernah ke Mekah mungkin tahu ya. Taif. Nah, itu adalah tempat Nabi berdakwah kemudian dilempari batu oleh anak-anak itu. Ya. Diperlakukan buruk tapi malah Nabi mendoakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-din, ya. Ad-din maknanya agama. Ad-din maknanya agama. Inna
di sisi Allah adalah Islam. Jadi din di sini maknanya adalah agama Islam. Di dalam ayat yang lain, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini maknanya adalah din al-millah. Ini agama Islam. Ini pentingnya kita mengetahui tafsir. Kalau kita tafsirnya terlalu din sekedar agama, nah seperti fitnah. Fitnah itu macam-macam maknanya. Al-fitnah bisa bermakna syirik. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maknanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ad-dain, nah maknanya hutang. Ad-dain, kalau din maknanya agama atau al-jaza, yaumul jaza. Kalau dain, dannya di fathah, itu maknanya adalah apa? Hutang. Ini hak antara manusia sesama manusia. Hatta orang yang mati syahid pun masih apa? Ditahan. Nah, jadi ad-dain bainal insan, antara manusia. Apalagi sekarang banyak orang yang senang apa? Berhutang. Makanya ketika berhutang terpaksa dicatat. Ada surah, yakni ada di dalam surah Al-Baqarah, di akhir-akhir surah Al-Baqarah itu panjang sekali. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Apabila kalian berhutang sampai waktu tertentu maka tuliskan. Takutnya tiba-tiba apa? Meninggal dunia. Tak tahu hutangnya, akhirnya enggak terbayar. Dolim. Nah. Dan ketika berhutang, di antara adabnya harus ada niat. Nah, kalau ada niat, siapa yang mengganti? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan membantu. Dalam sebuah hadis disebutkan, salatun 'ala Allahi amruhum. Ada 3 perkara yang ditolong oleh Allah. Siapa yang pertama? Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, an-nakihu yuridul adab, yuridul afaf, orang yang menikah ingin menjaga kehormatan. Yang ketiga, al-buqatu yuridul adab, budak yang memerdekakan dirinya dengan hutang. Maka dibantu oleh Allah sampai seperti budaknya Aisyah sampai lunas. Namanya Barirah. Nah, ini juga sebagai kaidah, kalau orang punya hutang kemudian niatnya ingin bayar, ada jalan insyaallah. Bisa jadi dibebaskan orang yang punya hutang oleh yang menghutangi. Atau bisa jadi apa? Dia bisa nyicil hutang terus akhirnya lunas. Tapi intinya ada niat untuk membayar. Kalau nggak ada niat, walaupun surat 200.000 nggak akan lunas. Baik. Kemudian yang selanjutnya, qul sallallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ada 2. Iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in. Apa makna iyyaka na'budu? Nakhussuka bil ibadah. Wa qaddama iyyaka lid-dalalati 'ala al-ikhtisas. Yakni kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Didahului iyyaka karena menunjukkan khusus beribadah hanya kepada Allah. Kemudian na'budu maknanya adalah mentauhidkan Allah. Jadi kalau di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis ada kalimat abada ya'budu, maknanya tauhid, mentauhidkan Allah. Misalnya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah
wa iyyaka nasta'in. Ya, wa iyyaka nasta'in natlubul i'anah wal isti'anah naw'un minal ibadah. Yani kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan kalimat isti'anah ini termasuk jenis ibadah. Ya. Makanya isti'anah, ya, memohon pertolongan ini termasuk bagian dari ibadah. Disebutkan kekhususan. Ya. Na'budu secara umum, kemudian nasta'in. Padahal nasta'in bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta pertolongan kepada Allah ini termasuk ibadah. Minta pertolongan, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasta'in hanya kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah yang khusus, ya, yang tidak ada mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah untuk diberikan rezeki. Ya. Kalau minta pertolongan kepada makhluk boleh, tapi makhluk yang mampu hadir. Ada dua syaratnya. Mampu hadir. Dia mampu, kemudian dia ada di hadapannya. Yakni dan semua makhluk bisa. Nah, apa syaratnya? Mampu dan hadir. Bukan yang meninggal. Kalau yang meninggal tidak mampu. Yang mampu yang hadir. Minta tolong misalnya kepada kiai, Pak Kiai, minta tolong doakan aku kepada Allah kebaikan. Boleh tidak? Boleh. Afdol tidak? Kurang afdol. Ya, kurang afdol. Yang afdol minta sendiri. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Ini kan langsung, tidak ada perantara. Ya, ud'uni astajib lakum. Bolehnya boleh karena dia mampu. Yang kedua dia hadir. Yang tidak boleh adalah ketika meminta kepada orang yang tidak ada di hadapannya dan orang itu telah meninggal dunia. Tidak boleh. Di dalam surah Fatir ayat ke-14 ada sebutkan. Surah Fatir ayat ke-14. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. In tad'uhum, jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar. Kita kan nggak tahu dia kena siksa atau dapat nikmat. Nah, perkara gaib. Walau sami'u mastajabu lakum. Sekiranya mereka mendengar, mereka tidak mampu mengijabahi. Seandainya dengar, nggak mampu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mengingkari persekutuan kalian. Buka dalam surah Fatir ayat ke-14 ada. Nah, ini sebagai dalil tidak boleh meminta kepada orang yang meninggal dunia. Tawassul kepada orang yang meninggal dunia tidak boleh. Haram. Nah, minta kepada siapa? Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat iyyaka kalau digandeng dengan fi'il, ini kan digandeng dengan fi'il, maka diawalkan. Kalau digandeng dengan isim maknanya hati-hati, waspada, dan konotasinya negatif. Nah, ada. Selesai. Apa itu? Sudah ya? Cukup ya? Simpulannya dulu. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini masih sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ibadah tidak akan terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi bukan karena kita. Jadi
kalau alaikum konotasinya adalah positif. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Atau alaikumusiyam, wajib bagi kalian untuk berpuasa. Baik, Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang perlu didiskusikan.